Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah taklim rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah, pada sore hari ini kembali kita bisa bertemu di masjid ini untuk mengikuti majelis taklim, menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Salam dan sholawat semoga tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua pemeluk teguh agama Islam seluruh dunia sejak zaman dahulu sampai besok akhir zaman. Tentunya khususnya yang sore hari ini bisa hadir mengikuti taklim ini. Hari ini ke depan saya akan menyampaikan terkait tentang biang kerok penghancur kehidupan dunia dan agama. Nanti beberapa kali ini untuk mengkaji ini, jadi tidak bisa selesai 2, 3 sampai 5 kali barangkali nanti. Jamaah semuanya, saat ini jadi tidak hanya di negara kita, tapi ini secara global. Jadi seluruh dunia ini sedang terjangkit 7 penyakit sosial yang mematikan. Jadi yang membuat kehidupan ini porak-poranda. 7 penyakit sosial itu antara lain politik tanpa prinsip. Politik tanpa prinsip. Jadi penyakit yang pertama itu politik tanpa prinsip. Ini juga sudah menjalar kemana-mana. Mau pilihan lurah itu kalau tidak bayar ya enggak jadi. Mau pilihan bupati itu nanti kalau yang datang itu ya langsung ditanya wanine piro. Jadi siapa yang punya uang banyak itu yang jadi. Walaupun tidak semuanya tapi kebanyakan itu. Penyakit yang kedua adalah perdagangan tanpa moralitas. Perdagangan tanpa moralitas. Kalau kita kan sering mendapatkan pencerahan, bahkan mengurangi timbangan saja sudah haram, sudah tidak boleh. Kalau dagang yang kecil-kecilan itu kan mengurangi timbangan. Tapi kalau sudah pengusaha tingkat tinggi, ini nanti
persaingannya sangat berat itu. Hukum tanpa keadilan. Hukum tanpa keadilan ini penyakit sosial yang ketiga, hukum tanpa keadilan. Ini nampak sekali. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang-orang kritis yang berseberangan itu salah ucap begitu saja langsung ditangkap, langsung diadili gitu. Tetapi kalau temannya, saudaranya, keluarganya, nah itu ini salahnya besarnya seperti apa ya masih melenggang saja. Itu berapa banyak Pak ya Pak Ibu saudara sekalian, koruptor yang besar-besar itu lari nggak ketemu. Tapi nanti kalau maling ayam gitu saja, wah mudah tertangkap. Hukum tanpa keadilan. Pendidikan tanpa karakter. Wah ini nanti penyakitnya muncul itu. Pendidikan tanpa karakter. Dulu kalau nyuwun sewu ya ini. Dulu kalau anak-anak kita sekolah gitu dimarahi oleh Pak Guru, Bu Guru itu yang disalahkan malah anaknya. Lah kamu mesti beli kok begitu. Kamu mesti terlambat kok. Kan gitu toh. Tapi kalau sekarang diceblek ngene wae, langsung dilapor ke polisi. Jadi gitu. Loh, karakternya itu ya. Kalau istilahnya anak didik dahulu karakternya bagus Pak. Saya masih kelingan dan masih menangi. Kalau Pak Guru atau Bu Guru datang begitu saja sambil naik sepeda ontel. Nah, saiki dadi sepeda kebu. Muridnya itu sudah rebutan menyambut gurunya di pintu masuk itu. Tasnya dibawakan. Murid tidak berani duduk di tempat duduknya Pak Guru. Lah, sekarang ini timbul penyakit sosial yang namanya pendidikan tanpa karakter. Lulus dengan sekarang kan dengan nilai yang mudah sekali ya Pak ya. Dengan mudah sekali. Itu saja sudah bangga padahal ilmunya kosong. Malah sekarang banyak yang membeli ijazah. Lu jabat apa jenenge? Apa itu Pak? Pangkatnya wakeh banget Pak. Wah, ada depan 2, belakang 3, ratau sekolah kok. Bareng ditanya kok iso? Lah iki 10 yuta entuk ijazah kok. Asli itu, asli palsunya. Pendidikan tanpa karakter. Hiburan tanpa nurani. Hiburan tanpa nurani. Kalau kita kan ada hiburan tapi ya bernurani. Itu tapi ini penyakitnya itu hiburan tanpa nurani. Kekayaan tanpa kerja keras. Orang nyambut gawe iki bondone akeh ora yo ngamal. Ilok banget itu. Enek sing dadi pejabat lagi sebilut ngono, duit itu akeh banget matumpuk-tumpuk. Entuke kok ngendi nih, padahal sama Pak Haji Giyanto podo gajine. Wah ning bondone akeh banget.
Ada yang tanya, kok iso Pak? Tanya pada saya jawab, jane sugih mendadak kuwi iso. Ning mung telung gulungan manusia. Satu, korupsi. Lah nek awake dhewe sing dikorupsi apa? Korupsi apa? Hiji kuwi korupsi nomor loro entuk undian. Golongan orang-orang yang dapat undian iki sugih mendadak nek ngono kuwi. Ngel iki. Yang ketiga, golongan orang-orang yang menemukan harta korun. Iki yo ora eneng. Itu. Tetapi kalau normal pengen punya duit banyak, harta yang banyak, ya bekerja. Bukan kok yang muncul itu kekayaan tanpa kerja keras. Selanjutnya adalah ibadah tanpa pengorbanan. Ibadah tanpa pengorbanan. Jadi tiap-tiap ibadah itu mesti dengan pengorbanan. Kita saat ini hadir di majelis taklim ini saja korban kok Pak Bu. Minimal korban waktu. Jadi nyantai sama anak cucu yang sudah punya anak cucu. Wih, ini bar nyambut gawe, bar kerja, sholat asar, terus hadir di majelis taklim. Ini korban waktu. Lah, 7 penyakit sosial yang mematikan itu, yang membuat porak-porandanya kehidupan dan agama itu, yang menjadi biang kerok banyak sekali. Hari ini nanti hanya satu saja yang kita sampaikan. Yang pertama adalah hawan muttabaun, nafsu selera rendah yang diikuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara fitrah manusia itu mempunyai kecenderungan, kesukaan, kecintaan kepada yang diingini, yaitu kehidupan duniawi ini. Bisa nanti panjenengan buka surat Ali Imran ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini Pak. Jadi secara fitrah ini manusiawi. Orang itu kalau masih hidup di dunia ini itu punya kecondongan, kecintaan, kesukaan kepada yang diingini. Apa yang diingini itu? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab.
Apa kecondongan manusia itu pada yang diingini itu apa yang diingini manusia? Yang diingini manusia itu berupa perempuan, wanita, wal banin, anak-anak. Terus harta yang bertumpuk-tumpuk. Apa wujudnya harta yang bertumpuk-tumpuk itu? Emas, perak, kendaraan, kuda pilihan, sawah, ladang. Itu. Jadi kalau orang masih hidup seperti kita ini, ditanya, ya Pak, Bu, sampean senang nggak harta? Senang. Yang sudah punya sepeda motor pengen mobil, yang sudah punya satu mobil pengen dua, yang sudah punya rumah biasa-biasa saja pengen rumah mewah. Itu jamak lumrah manusia, fitrah seperti itu. Wong ci urip nang kene ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Allah menekankan dzalika mata'ul hayatid dunya. Iku mau kabeh, semua itu ya mulai dari perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk-tumpuk, jenisnya bisa emas, bisa perak, bisa kendaraan, bisa sawah, bisa ladang. Itu adalah kesenangan hidup di dunia. Kesenangan hidup di dunia. Lah, kesenangan yang sejati, kesenangan yang hakiki itu adalah kesenangan besok di akhirat di sisi Allah. Ini di sisi Allah. Kalau di ayat berikutnya itu disebutkan seperti ini. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basyirum bil ibad. Begini. Ini malah kita itu istilahnya disodori begini. Ya, kalian semuanya mau enggak? Artinya aku ditunjukkan dengan hal-hal yang lebih baik daripada kesenangan di dunia itu. Hanya sekedar kesenangan di dunia itu. Nah, tentunya kalau ditanya seperti itu, semua orang akan menjawab, oke, mau. Lah apa kesenangan itu? Kesenangan yang hakiki itu adalah jannah, surga. Yang di bawahnya mengalir sungai. Itu disediakan pada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu mensikapi duniawi itu, yang condong pada akhirat dibandingkan kecondongan pada dunia itu tadi. Ini.
Lah bekalnya pertama kali Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti sering berdoa dan membaca doa di surat Ali Imran ayat ke-16. Itu dibaca di akhir malam menjelang subuh. Doanya berbunyi, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu Pak doanya. Nanti bisa dibuka ya di Al-Qur'an Ali Imran ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Jadi ini biar kita itu masuk surga tanpa mampir neraka. Tetapi kalau nanti tidak mampu mengendalikan kecintaan kita pada duniawi, nah ini lahir soal. Maka mari kita ikuti terus. Tadi ada kalimat Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kita pahami terlebih dahulu kata hubbus syahawat. Menurut Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghi jilid 3 halaman 108, yang dimaksud hubus syahwat itu adalah mencintai sesuatu dengan cinta yang mendalam sehingga tidak dapat melihat adanya keburukan dan kekurangan padanya. Jadi begitu. Kalau kita cinta pada sesuatu, cintanya itu sangat mendalam, maka kekurangan dan kejelekan yang kita cintai itu tidak tampak. Maka orang dahulu bilang cinta itu buta. Pokoknya mbok yo eleke kaya ngopo nek wis kadung tresno. Wis jadi baik, keburukannya itu tertutupi. Karena apa? Cintanya itu. Wis slokan wingko katon sloko. Ngono ya, Pak? Wis. Itu pokoknya gepuan gendeng itulah, pecahan gendeng kuwi. Wah, iki kaya sloko tenane. Hebat tenan gitu. Karena apa? Cintanya sangat mendalam, maka keburukannya itu tidak tampak. Di dalam kitab tafsir itu tadi, kitab tafsir Al-Maraghi itu dicontohkan orang yang sangat mencintai rokok, nah itu. Orang yang sangat mencintai khamr, orang yang sangat mencintai zina. Gitu. Zina yang buruk itu, khamr yang buruk itu, rokok yang buruk itu, bagi dia karena sangat cintanya, maka keburukannya itu tidak tampak. Sehingga dielekno ora dielekno ya padha wong namanya ora ketok kok. Ini menurut
Imam Ahmad Mustafa Al-Marughi. Bapak Ibu saudara sekalian, kita masih terkait dengan hubus syahwat. Hubus syahwat merupakan sumber munculnya segala kejahatan. Jadi sumber munculnya kejahatan itu ya hubus syahwat itu. Kecondongan, kecintaan yang mendalam kepada yang kita ingini itu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sebagaimana yang dinyatakan di dalam di dalam penafsirannya terhadap hubus syahwat itu, sampai Imam Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya sumber segala kejahatan itu subhat dan syahwat. Ada dua, subhat dan syahwat. Kalau zaman sekarang itu lebih banyak yang subhat, yang remeng-remeng daripada yang jelas-jelas gitu. Yang remeng-remeng dibandingkan yang jelas-jelas itu nampak sekali lebih banyak yang remeng-remeng, subhat tadi. Subhat tadi. Dan ini subhat dan syahwat itu tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, itu sumber segala kejahatan. Lah, subhat ini tidak bisa diredam Bapak Ibu kecuali dengan yakin. Jadi maka diyakini, Pak. Kalau terkait dengan segala sesuatu itu, keyakinan ini harus kita perkuat terus. Sebab kalau kita itu tidak yakin, nanti tergiring pada hal-hal yang subhat. Ini misalnya, iki ngaji ngoyo-ngoyo, gek-gek swarga ra eneng. Ngene iki wis subhat, ragu nanti. Wah, aku lah salat kuwi tak tenani, bengi tak rewang-rewangi. Ngantuk-ngantuk tuangi wudu salat, gek neraka ra eneng. Keyakinan yang seperti ini akan menggiring kepada kita terhadap hal-hal yang subhat. Ragu kita nanti. Maka harus kita pupuk terus. Adapun syahwat itu tidak bisa ditolak kecuali dengan sabar. Jadi yang menyelesaikan perkara syahwat tingkat awalnya adalah sabar. Ngajinya sabar, ibadahnya sabar, disiplinnya sabar. Karena yang namanya sabar itu sebenarnya dinamis. Ora kok sabar iki, aku gak iso ngaji sabar. Ini bukan sabar namanya. Iya dablek. Betul Pak itu. Betul. Gitu. Sabar itu dinamis. Kita beribadah, sabar dalam beribadah, artinya terus beribadah sampai kita mati, kita jaga. Kita hadir di majelis taklim, sabar kita untuk mengikuti kajian
Ini artinya terus kita mengikuti kajian sampai dengan mati. Ora kok ya ben to, sing kono sing nom-nom, sing tuwa-tuwa ngene iki wis sabar aku. Cukup semene wae tak sabari. Ini bukan sabar. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mampu meningkatkan, memperkuat keyakinan kita, dan mampu pula kita itu bersabar, insya Allah kita akan mencapai tingkatan imam fiddin, pemimpin dalam urusan agama. Nah, nanti penjenengan buka dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Maka selalu meyakini, mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Jadi yang mampu memberi petunjuk itu ketika kita mampu bersabar dalam segala hal. Bahkan dalam satu hadis kan disebutkan urusan orang beriman itu senantiasa menakjubkan. Senantiasa menakjubkan. Ketika diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar. Gitu. Bapak saudara sekalian, adapun sahabat, sekarang sahabat yang paling besar yang menimbulkan kerusakan pada diri manusia, berarti sahabat yang paling besar yang menimbulkan kerusakan pada diri manusia menurut Syekh Abdullah Azzam dalam tarbiyah jihadiyahnya itu ada 3. Syahwat terhadap tahta kekuasaan, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta. 3 syahwat ini. Dan ini Bapak Ibu tidak hanya dongeng, ini tidak hanya dongeng, tidak hanya cerita dalam sinetron, tidak. Ini dalam kehidupannya nyata. Dulu tokoh-tokoh Quraisy, kita buktikan ya ini, tokoh-tokoh Quraisy itu menghadang gerak dakwah Rasulullah itu. Langkah pertama pakai narasi ini Bapak Ibu. Bagaimana? Nabi Muhammad itu ditemui oleh tokoh-tokoh itu, ditawari, Muhammad, berhenti yo kamu itu dakwah mensiarkan Islam. Kalau mau berhenti, pengen menduduki jabatan apapun, kita kasih. Pengen perempuan berapa banyaknya, casingnya seperti apa, kita kasih, kita carikan. Kamu pengen harta berapa? 349 triliun? Oke. Tapi berhenti dalam mendakwahkan Islam. Apa jawab Rasulullah?
Andaikan kalian semuanya mampu meletakkan bulan di telapak kiri saya, matahari di telapak kanan saya, haram mundur selangkah. Wah, itu. Kalau sekarang kira-kira ngono bagaimana ini? Kedudukan, istri cantik, berapapun, wah, harta kekayaan melimpah ruah, wek gitu. Artinya syahwat kepada tahta, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta itu sangat luar biasa. Dan ini sampai kapanpun akan digunakan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka memadamkan cahaya Islam. Ini akan digunakan terus-menerus. Nah, saking pentingnya itu Bapak Ibu, Rasulullah memberi warning, Rasulullah memberi peringatan dengan memprediksi innad dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Sesungguhnya dunia ini lahan yang manis lagi hijau, pokoknya menyenangkan, sedep-sedep ye gitu. Dunia ini menyenangkan, lahan hijau, manis, menyenangkan. Sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah memantau, memperhatikan apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Karena itu hati-hatilah terhadap dunia, hati-hatilah terhadap kedudukan, terhadap harta, terhadap popularitas, terhadap pujian, terhadap sanjungan. Ini kesenangan di dunia ini, hati-hati. Dan hati-hatilah terhadap wanita. Ini bukan berarti wanita itu wali wong toh Pak. Ora. Nanti akan kita jelaskan. Oleh zaman biyen ki eneng apa kae Pak? Apa nek acara ludruk Pak, apa ludruk atau apa? Enek ceritane sampai inte. Lah mboten to niku. Sampai inte. Itu ya karena apa? Perkara laki-laki dengan perempuan, kan begitu ceritanya. Dalam cerita-cerita itu sejak zaman dahulu lah. Qabil kali Habil itu juga terjadi. Qabil lahir bersama Ikrimah, Habil lahir secara dengan Labuda. Karena kembar dampit tidak dinikahkan dengan kembarannya, tapi disilang. Kebetulan yang Ikrimah itu yang dijodohkan sama Habil itu kan cantik banget. Yang Labuda itu jelek. Muncul ini. Kemudian diminta untuk apa itu namanya kurban. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Yang tidak terima mengatakan aku bunuh loh. Ini nek cara basa kita nih underane
3 syahwat tahta wanita, harta. Ini tadi dalam hadis ini ditekankan hati-hati kepada dunia. Artinya jabatan, harta, popularitas, sanjungan, dan lain sebagainya. Dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena sesungguhnya, karena sudah terjadi, sumber bencana Bani Israel adalah gara-gara wanita. Ini nanti akan kita jelaskan berikutnya. Ini, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lanjut. Saking hebatnya daya rusak dari syahwat ini, daya perusaknya itu luar biasa Pak terhadap kehidupan ini. Dr. Abdul Majid Al-Hilali dalam kitab Fa'inabda fi Anfusina halaman ke-5 itu menulis, tinggi atau rendahnya kedudukan dan martabat manusia ditentukan oleh kepandaiannya mengendalikan dan mengontrol nafsu syahwatnya. Kepandaian mengontrol, mengendalikan nafsu syahwatnya. Hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kedudukan manusia itu berada di antara Allah dan nafsu syahwatnya. Jika ia memberikan pembelaan terhadap Allah, berarti dia telah mengabdi kepada Allah. Tetapi barang siapa yang mengadakan pembelaan kepada nafsunya, berarti dia telah mempertuhankan hawa nafsunya. Ini, jika orang telah mengikuti dan tunduk pada nafsunya, tidak mampu mengendalikan nafsunya, ini nanti akhirnya dia akan mempertuhankan nafsunya. Kalau orang sudah mempertuhankan nafsunya, derajatnya ini sudah terjun bebas Pak. Wes ngono kaya wong numpak pit untel reme blong ngisore jurang. Wes ngaten. Derajatnya anjlok luar biasa kalau orang sudah mempertuhankan nafsunya. Tapi kalau orang masih mampu mengendalikan nafsunya, maka dia akan menjadi manusia yang memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana fitrahnya manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia. Derajatnya akan tinggi. Bahkan ya Pak, kalau orang sudah memperturutkan nafsu, itu ia dikecam sebagai makhluk yang terburuk. Bahkan kelak di hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan kesenangan sedikit pun di sisi Allah. Mari kita ikuti hadis ini. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum
nisa'uhum wadinuhum darohimuhum wadananiruhum ulaika sarrul khalqi la khalaqalahum indallah. Akan datang atas manusia suatu zaman. Jadi akan datang pada manusia suatu zaman. Nah, nanti monggo panjenengan amat-amati iki wis teko porung. Tapi sebagian sudah sampai waktunya itu, sudah ada waktunya itu. Apa itu? Saat itu yang datang apa? Himmatuhum butunuhum. Di mana urusan terbesar adalah urusan perut. Urusan yang terbesar itu urusan perut. Wah, nggih wis urusan perut, nyuwun sewu ini. Iman tipis iki iso linak litu lijo linggo lilur. Lali anak, lali putu, lali tonggo, lali sedulur, lali tonggo. Iku nek wis mandeng urusan niku lali segala-galanya. Kalau sudah menjadikan urusan perut ini adalah urusan terbesar dalam kehidupan, maka sudah sangat berbahaya. Wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan ada pada perhiasan dunia. Pokoknya teluk dilejere dunia ini. Orang sekarang ini kok banyak yang parah. Orang banyak yang parah ini, kula niki termasuk rada ndelelek, Pak. Sok-sok nguji jane ngono piye imannya bagaimana itu. Itu kalau saya ngisi pengajian manten naik sepeda gitu, itu koyo-koyo ora ngerti, Pak. Jadi orang yang ketika hadir di situ orang pada nggak tahu. Kita mau balik kok mau numpak motor. Tetapi ketika naik mobilnya mewah gitu, wah dari jauh sudah dijemput, wah ini mau balik kayak kondang mau balik. Apa kendaraannya wae mewah kok, gitu ya. Kehidupan. Ane yo piye rupane ra ngono yo. Ngono saiki ngeten. Sampean putrane niku nyambut damel teng pundi? Wah teng mriki, Pak. Wah sukses. Ning momone. Putrane sakniki teng pundi? Imam masjid prek. Respone niku mak prek begitu. Eleh mau ngimam masjid Ini karena apa? Karena orang mengukurnya kemuliaan itu perhiasan dunia. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Nah, kiblatnya adalah wanita, artinya urusan seks. Wes kiblatnya anggere kuwi. Nek cara mbiyen nggo mancing kok wae. Coba itu ada orang namanya Abdah bin Abdurrahim. Itu hafal Al-Qur'an. Tapi tidak mampu mengendalikan syahwat terhadap wanita. Hafalannya Al-Qur'an itu hilang, Pak. Hilang. Bahkan dia mati dalam keadaan murtad. Ini karena apa? Tertutup kecintaannya pada wanita itu. Jadi buruknya seperti apa, wis gak peduli.
Saking cintanya menutupi segala sesuatunya. Ini. Maka di sini waqiblatuhum nisa'uhum. Nah ini. Wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Agamanya itu dirham dan dinar, agamanya rupiah. Semuanya harus diukur dengan rupiah. Kalau kita alhamdulillah Pak, banyak media yang mensiarkan bahwa Muhammadiyah itu organisasi terkaya. Tetapi itu bukan untuk pengurus-pengurusnya. Saya pernah ditanya, Pak Budi, sampean aktif di Muhammadiyah, artinya nek dadi pengurus Muhammadiyah ngono kuwi sesasi belanjane piro? Karena orientasine sudah berbeda dengan kita kan gitu ta. Rumangsane nek ngurus Muhammadiyah ki diblonjo. Padahal dia itu petugas menarik zakat, petugas ngisi taklim, petugas menyantuni fakir miskin, petugas menolong kesengsaraan masyarakat. Malah urun nggih napa mboten? Malah urun. Kekayaan yang bertriliun-triliun itu kembali kepada umat. Karena orientasinya benar. Kalau orientasinya salah, anggapannya salah, menilai salah, ya seperti ini. Uang rupiah jadi agama, ukurannya itu. Lah kalau sudah seperti itu, masya Allah, ulaika syarrul khalqi la khalaqalahum indallah. Mereka adalah makhluk Allah yang terburuk dan tidak ada baginya bagian kesenangan di sisi Allah. Hadirin semuanya, Bapak Ibu, sekarang mungkin timbul pertanyaan pada diri kita. Kenapa mereka itu yang sudah istilahnya tidak mampu mengendalikan syahwatnya terhadap hal-hal yang disebut dalam hadis tadi, kok dia dikelompokkan menjadi gerombolan makhluk yang paling buruk dan tidak mendapatkan kesenangan di sisi Allah? Ya karena mereka itu sudah menjungkir balikkan urusan. Mereka sudah menetapkan orientasi hidupnya yang salah. Mereka mementingkan perkara-perkara yang kurang penting menjadi urusan paling penting. Mereka memilih tujuan pendek, tujuan hidupnya yang pendek hanya sampai pada dunia. Padahal ada tujuan yang panjang, yaitu akhirat. Urusan tegaknya Islam ini sudah tergadaikan dengan urusan duniawi. Urusan ibadah sudah tersandra oleh berbagai hiburan yang melenakan. Urusan jihad sudah terlibas oleh keinginan mendapatkan tahta dan mendapatkan popularitas. Jadi sudah terkalahkan itu semuanya. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, jauh hari Rasulullah menekankan agar umat Islam ini memprioritaskan urusan Islam,
urusan ibadah dan urusan jihad. Dalam satu hadis disebutkan, Ra'sul amril Islam wa amuduhus sholah wa dzirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Oh, kalau ini Bapak bisa kita tegakkan, urusan ini yang kita prioritaskan, insya Allah dunia akan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Agama bisa kita terapkan dalam kehidupan, bisa tegak dalam kehidupan. Tetapi terakhir untuk sore hari ini, tetapi kalau urusan sudah kita jungkir balikkan tadi, sing ra penting didadekke paling penting. Jadi sing mestinya urusan agama itu diprioritaskan malah dikesampingkan. Ini hanya gara-gara apa? Memperturutkan hawa nafsu. Maka orang yang seperti ini dicap oleh Allah sebagai makhluk yang paling buruk. Monggo ini karena terakhir kita buka dalam surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw yatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Yang condong pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Nyun sewu ya, ini bahasa Al-Qur'an, saya baca apa adanya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau orang itu hidupnya condong pada dunia, tidak condong pada akhirat dan memperturutkan hawa nafsu, niki panjenengan mangke menawi kundur nyuwun sewu panjenengan mang mirsani nek wonten lho niki, nek pas wonten nyuwun sewu nggih anjing itu berjalan niku pokoknya berjalan melet ampun diterokke lho iki engko nek dihalo nggih karo mengo-mengo miring-miring ngono ya melet sekali lagi ampun diterokke. Tapi begitulah gambarannya. Kita diminta untuk menceritakan ini agar manusia itu berpikir. Oh, berarti kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsunya, tidak condong kepada dunia, tapi justru condong kepada akhirat.
Demikianlah untuk hari ini. Ini satu penyebab hancurnya kehidupan dan agama baru satu, dan itu satu itu baru separuh, Pak. Baru separuh. Kita baru menjelaskan separuh. Jelaskan. Padahal nanti banyak hal. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.